Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah Wednesday Breakthrough hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus, kami puji ya Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom. Mari sama-sama kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada dan Tuhan telah menganugerahkan hari yang luar biasa pada saat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Dan Engkau yang berbicara kepada setiap pribadi kami, menguatkan, meneguhkan, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dikisahkan saudara, di sebuah hutan, tinggallah hidup sepasang suami istri dalam keadaan susah. Sang suami yang bernama Kaslan, mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Kaslan ini sang suami adalah seorang pemalas. Sehari-hari ia hanya melamun, berkhayal bagaimana caranya agar dapat menjadi orang kaya. Namun ia hanya berkhayal dan itu hanya dalam angan-angan belaka. Karena Kaslan memelihara sifat dan sikap seorang pemalas. Melihat Kaslan yang hanya tidur sepanjang hari, istrinya mulai kesal dan marah-marah. Karena kebutuhan di dapur mulai menipis. Sedangkan Kaslan tidak mengerjakan apapun juga. Melihat istrinya yang marah-marah, mendengarkan ocehan istrinya, maka Kaslan akhirnya pergi juga ke hutan untuk memenuhi kebutuhan di dapurnya. Begitulah sehari-hari Kaslan yang penuh dengan kemalasan. Ia hanya akan bergerak jika sudah dimarahi istrinya. Suatu hari istrinya yang sudah mulai bosan memarahi Kaslan, memarahi suaminya, berkata kepadanya, "Aku mendengar cerita dari orang-orang bahwa di balik bukit itu ada seorang tua yang arif dan bijaksana. Ia adalah seorang yang pandai yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Pergilah ke sana, temuilah dia, agar kamu dapat mewujudkan impianmu yang ingin kaya tanpa bekerja keras." Setelah berkali-kali dibujuk, akhirnya berangkat juga si Kaslan itu sang suami. Tentunya dengan bermalas-malasan akhirnya ya, dia pergi. Apalagi perjalanan yang tidak pendek, tidak singkat, cukup jauh. Ya harus menerobos hutan, mendaki bukit, ya menyeberangi sungai untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Perjalanan itu cukup melelahkan, memerlukan waktu kurang lebih 2 hari. Nah, di tengah perjalanannya, Kaslan melihat pohon apel yang begitu rimbun daunnya, namun tidak ada satu buah pun. Nah, melihat Kaslan yang melintasi di depannya, pohon apel itu berkata, ini namanya kisah ya, "Hai Kaslan, mau kemana kau?" Kaslan menjawab, "Aku mau pergi ke balik bukit itu untuk mencari jawaban dari permasalahan yang aku hadapi. Apakah aku boleh titip pertanyaan kepada orang bijak itu? Yaitu aku sudah lama hidup tapi belum menghasilkan sebutir atau sebuah buah apel pun sampai saat ini. Tolong tanyakan apa penyebabnya dan bagaimana caranya supaya aku bisa berbuah." "Oke, nanti aku tanyakan kepadanya." Kaslan melanjutkan perjalanannya. Nah, satu waktu akhirnya dia beristirahat di tepi sebuah sungai. Beberapa saat kemudian ketika dia sedang beristirahat, dari permukaan air itu muncul seekor ikan gabus yang juga menyapa Kaslan. "Halo Kaslan, mau kemana kau?" Kaslan menjawab sama seperti jawaban yang dia berikan kepada pohon apel itu.
Kemudian ikan gabus itu titip sebuah pertanyaan juga kepada Kaslan. Tolong tanyakan ya, sudah lama tenggorokanku terasa sakit. Apa obat dari sakitku ini? Kaslan pun bersedia untuk memenuhi permintaan ikan gabus itu. Kemudian dia telah melanjutkan perjalanannya lagi. Dalam perjalanannya itu ia bertemu dengan seekor serigala yang juga menitipkan pertanyaan kepada Kaslan. Kaslan, sudah beberapa tahun ini selera makanku, nafsu makanku sudah menurun. Tolong tanyakan, obat apa yang dapat menyembuhkan penyakitku ini? Kaslan pun menyanggupi permintaan serigala itu. Lalu ia meneruskan perjalanannya. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya tibalah ia di tempat yang dituju. Nah, kepada orang tua yang arif dan bijaksana, dikenal sebagai orang tua yang arif dan bijaksana itu, ya, orang tua tersebut menyampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Kaslan. Orang tua bijaksana itu menjawabnya satu persatu. Mulai terhadap pohon apel, dia katakan di bawah pohon apel itu ada bongkahan emas yang menghalangi akar dari pohon apel itu sehingga tidak bisa berbuah. Jadi agar pohon apel itu bisa berbuah, bongkahan emas itu harus diambil, harus diangkat. Nah, terhadap ikan gabus juga, sang bapak itu sampaikan bahwa ternyata ikan gabus itu telah menelan mutiara sehingga menyangkut di tenggorokannya. Nah, kalau mau sembuh, mutiara itu harus diambil, harus dikeluarkan, maka dia akan sembuh. Nah, terhadap serigala itu, ya sang bapak tua itu katakan, serigala itu akan sembuh jika ia makan orang yang pemalas. Nah, Kaslan pun mendengar jawaban orang tua itu, dia sangat terkagum-kagum. Nah, dia pun juga mengajukan pertanyaannya sendiri. Dia katakan begini, aku sudah lama hidup dalam kemiskinan. Tolong tunjukkan bagaimana caranya agar aku bisa menjadi orang yang kaya raya. Nah, bapak tua ini katakan, segeralah pulang. Jika sudah sampai di rumah, kamu akan segera menjadi orang kaya. Nah, segera saja Kaslan pulang karena ia ingin segera menjadi orang kaya. Nah, saat melintasi sungai, bertemulah ia dengan ikan gabus. Nah, jawaban yang dia terima dari bapak tua itu disampaikannya kepada ikan gabus. Bahwa ikan gabus itu telah menelan mutiara. Nah, ketika dia selesai memberikan jawaban itu, dia akan beranjak dari hadapan ikan gabus itu menahannya. Ya, meminta Kaslan untuk menolongnya mengeluarkan mutiara itu dari dalam tenggorokannya. Tapi dasar sang Kaslan itu, seorang Kaslan itu adalah seorang pemalas, dia tidak mau menolong ikan gabus itu. Maaf ikan gabus, aku terburu-buru. Aku sudah sangat ingin sampai di rumah. Mungkin lain waktu aku akan menolongmu. Ya. Nah, itu jawab Kaslan. Dalam perjalanannya, setelah itu dia bertemu juga dengan pohon apel yang titip pesan pertanyaan itu. Kepada pohon apel, Kaslan pun memberikan jawaban dari orang bijak. Ya, nah pohon apel itu juga mohon kepada Kaslan, tolong ambil emas yang di bawah saya ini supaya aku dapat bisa berbuah, bahkan berbuah banyak. Namun lagi-lagi Kaslan menolaknya karena dia seorang pemalas. Nah, kemudian ia melanjutkan perjalanan sampai saatnya ia bertemu dengan seekor serigala. Kepada serigala ia berkata, kamu akan sembuh jika kamu makan manusia, yaitu pemalas, manusia pemalas. Nah, begitu mendapat jawaban itu, serigala katakan, benar. Kalau begitu jawabannya, jika benar demikian, maka obat itu tidak perlu aku cari-cari kemana-mana, karena ia telah datang kepadaku. Bukankah kamu Kaslan adalah orang yang dikenal sebagai pemalas? Kaslan ketika mendengar jawaban serigala itu, dia langsung segera lari karena ketakutan. Beruntunglah karena serigala itu tidak mampu mengejarnya, karena sudah lama dia tidak makan atau selera makannya kurang, jadi tenaganya kurang. Selamatlah Kaslan sampai di rumah. Ia segera menceritakan semua kejadian yang dialami kepada istrinya.
Namun bukannya gembira, istrinya malah semakin marah kepada Khasla. Rupanya sang istri semakin menyadari sang suami bukan hanya malas tetapi begitu bodohnya. Akhirnya sang istri harus menjelaskan kepada suaminya bahwa yang dimaksud orang tua itu, yaitu kekayaan itu diperoleh jika ia melakukan, yaitu sebuah usaha untuk menolong baik pohon apel maupun ikan gabus itu. Sehingga dengan serta-merta sang istri harus kembali memaksa suaminya untuk kembali berjalan balik, ya, menemukan pohon apel itu, terutama bongkan emas termasuk ikan gabus itu. Maka berangkatlah si pemalas untuk menemui ikan gabus dan pohon apel itu, sehingga diperolehlah apa yang diharapkannya. Nah saudara, dari kisah ini kita temukan ternyata saudara, saya juga temukan ada sebuah moto, katakan begini, atau sebuah slogan, visi tanpa aksi adalah ilusi yang hanya akan mendatangkan frustasi. Nah saudara, firman Tuhan katakan seperti ini. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 27. Berikutnya, Amsal 13 ayat 4 dikatakan begini. Hati si pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, kenapa? Ya karena keinginan orang rajin dia lakukan, akhirnya ada lagi keinginannya terus-menerus. Nah, Amsal 18 ayat 9 dikatakan begini, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ngeri ya saudara. Nah saudara, ada sebuah ayat yang luar biasa, ini sangat terkenal. Yaitu di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat saudara, kalimat awalnya pencuri datang. Nah pencuri itu siapa? Iblis, setan. Nah senjata iblis untuk mencuri atau membinasakan potensi manusia itu, antaranya itu yang sudah pasti, yaitu menaburkan kemalasan. Oleh karena itu saudara, kita harus waspadai dengan yang namanya kemalasan. Kita harus matikan itu kemalasan yang datang pada kita. Apalagi di masa-masa pandemik ini. Ada istilahnya mager, malas gerak. Ya, kalau tambahin lagi, ya tambah lagi. Maca, apa itu maca? Malas baca. Majar, malas belajar. Lagi apa lagi? Mado. Apa itu mado? Malas doa. Ya, maga. Apa itu? Malas olahraga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kita harus mematikan kemalasan yang mau menguasai diri kita. Kalau kita mau hidup kita ini benar-benar mencapai, kita menikmati apa yang Tuhan telah taruh dalam hati kita, yaitu sebuah visi, kehendak Tuhan tercapai. Nah saudara, bagaimana caranya? Amsal 6 ayat 6 sampai 11 dikatakan begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dari ayat tersebut kita temukan, saudara, saya temukan ada beberapa hal yang yaitu ciri pemalas itu apa? Ciri pemalas itu adalah petidur. Nah, petidur tadi firman Tuhan katakan, ya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan. Ya, ciri pemalas itu ya tidak lepas dari yang namanya tempat tidur. Saudara, ada ayat lagi mengatakan bahwa seorang pemalas itu dengan tempat tidur itu seperti engsel. Seperti engsel, saudara.
Ya, Amsal 26 ayat 14 dikatakan seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Engsel seperti ini saudara, engsel. Ya, pintu hanya berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas dengan tempat tidurnya, saudara. Nah, ini ciri pemalas. Bukan hanya mencintai, tapi dia kebanyakan tidur. Tapi selain tidur ketika bangun, apa yang dia perbuat? Santai. Jadi ciri pemalas, petidur, tapi juga pesantai. Nah, dikatakan itu dalam terjemahan lain, kalau seorang pemalas di tempat tidurnya itu hanya urusannya membalik-balikan badan, melek sih, ya. Sadar nggak lagi tidur tetapi hanya di tempat tidur. Ya kalau bangun mungkin pada waktu makan atau mandi pun juga mungkin malas. Nah antara lain kalau zaman sekarang apa? Tidurnya di tempat tidur hanya HP-HPan gitu ya. Banyak kali menghabiskan waktu hanya dengan handphone saudara. Terus menerus tidak ngerjakan ini dan itu. Nah ini ciri pemalas. Nah apa ganjaran pemalas dari firman Tuhan itu? Kita temukan, saya temukan, ya antara lain tadi dikatakan tidak akan mendapatkan buruannya, punya visi nggak bakal tercapai. Ya, setelah itu, selain itu, seorang pemalas, Alkitab katakan firman Tuhan katakan sebagai saudara, dia adalah saudara dari si perusak. Ngeri ya saudara, merusak hubungan, merusak masa depan. Wow, juga akan mengalami dua hal, kemiskinan dan kekurangan. Kemiskinan kekurangan yang baik rohani, jiwani maupun jasmani. Orang yang malas itu malas baca Alkitab, malas berdoa. Dia secara rohani tidak akan pernah mungkin mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan yang seperti Tuhan mau. Ya, juga kedewasaan rohaninya mandek, stagnan. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan mendengarkan khotbah hari Minggu. Itu pun kalau dia fokus, konsen. Namanya orang malas. Mungkin malas baca Alkitab, malas buka ayat ketika dengar khotbah saudara. Jadi namanya malas. Selain itu mengalami kemiskinan kekurangan dalam hal apa? Juga dalam hal jiwa nih. Antara lain soal mental. Mentalnya itu mental hanya menerima, minta, mengharapkan, tidak mau bekerja. Belum lagi akalnya, pikirannya. Seperti kisah yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Juga tidak mungkin akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang gak pernah kerja. Saudara, selain itu jasmani. Juga akan mengalami kemiskinan, kekurangan, kesehatan, kekuatan. Kenapa? Malas olahraga. Dan sebagainya, saudara. Itu Alkitab katakan dengan tegas. Firman Tuhan katakan. Ya, bahwa pemalas itu akan mengalami, akan menerima, akan kedatangan yaitu kemiskinan dan kekurangan. Seperti seorang penyerbu, bahkan orang yang bersenjata, gak akan lepas dari keadaan itu. Saudara, tidak ada orang normal yang bercita-cita ngalami itu. Aku bercita-cita ingin menjadi orang yang miskin, melarat dan kekurangan selalu. Tidak ada. Nah saudara, itu sebabnya mari sama-sama kita sepakat mulai saat ini kita mau mematikan kemalasan yang datang kepada kita. Ya, nah saudara, saya temukan bahwa mematikan kemalasan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, saudara. Lewat kesadaran, keniatan, dan keaktifan. Saya ulangi, mematikan kemalasan harus berasal atau bersumber dari diri sendiri. Yaitu kesadaran kita, keniatan kita, dan juga keaktifan kita. Nah ada 3 hal untuk kita dapat menang atas kemalasan, bahkan kita mematikan kemalasan. Tidak kita beri tempat untuk malas di dalam diri kita, bercokol di dalam diri kita. Amin. Nah saudara, yang pertama yaitu kita harus memperhatikan firman Tuhan. Itu sebabnya jangan jemu-jemu kita harus bangkit, rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan tiap hari saudara. Persilakan Tuhan bicara terus, membangkitkan semangat kita. Memperbarui cara kita berpikir, pola pikir kita diperbarui. Itu yang pertama. Perhatikan firman Tuhan. Yang kedua, perhatikan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang melalui keadaan
ya melalui apapun juga, melalui objek-objek, faktor-faktor yang dapat memotivasi dan menginspirasi diri kita untuk kita keluar menang atas kemalasan kita, ketidakberdayaan kita. Nah saudara, antaranya dari apa? Bisa dari kehidupan hewan. Tadi firman Tuhan katakan, hai pemalas, belajarlah pada semut. Belajar pada semut yang kecil itu. Tapi luar biasa dipakai Tuhan untuk menjadi teguran buat pemalas, manusia-manusia yang malas. Lalu selain itu kita bisa mencontoh, melihat, memperhatikan kehidupan pribadi seseorang. Tentunya seseorang yang sukses, seseorang yang rajin, yang antusias. Ya selain itu juga kita memperhatikan kehendak Tuhan atau Tuhan bicara seperti apa ketika kita mengalami peristiwa, antaranya seperti pandemik ini. Bukan berarti kalau kita harus lockdown, kita harus di rumah saja, kita nggak berbuat apa-apa. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah. Amin. Dan juga ada barang-barang, Tuhan juga bisa bicara lewat barang-barang yang kita temukan. Oh, kok bisa, dia bisa berbuat ini, bisa ngerjakan ini, bisa ciptakan ini, saya juga bisa loh. Nah seperti itu, bukan berarti bersaing, tetapi biar hal-hal seperti itu menjadi alat untuk memotivasi dan menginspirasi kita. Kita harus mematikan kemalasan kita. Amin. Itu yang kedua, perhatikan kehendak Tuhan dalam setiap keadaan terhadap setiap orang. Ya, yang ketiga, perhatikan langkah kita. Artinya apa? Mulai kita bergerak, segera bergerak. Jangan tunggu lagi apa, no. Ini waktunya. Waktunya kita bergerak, waktunya saudara dan saya bergerak. Kita harus mematikan kemalasan dalam diri kita. Saya tidak tahu kemalasan apa yang sedang mau menguasai diri saudara dan saya. Mari sama-sama kita mematikan kemalasan itu. Amin. Supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar sukses di mata Tuhan. Pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena ada satu firman katakan, orang yang malas itu sama dengan orang jahat. Tidak memaksimalkan potensi di dalam dirinya yang Tuhan telah anugerahkan. Nah saudara, mari sama-sama kita matikan kemalasan sebelum kemalasan itu mematikan kita, mematikan potensi kita, mematikan masa depan kita. Mari sama-sama kita belajar untuk menemukan, yaitu cara-cara bagaimana kita memaksimalkan potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri kita. Apa yang ada pada kita. Dan Khotbah 9 ayat 10 dengan tegas katakan bahwa kita harus mengerjakan apa yang disumpahi tangan kita untuk kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Amin. Tetap sehat, tetap semangat berkarya, tetap sejahtera seutuhnya. Bangkitkan diri kita. Kita matikan kemalasan. Jadilah pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk kami harus mematikan kemalasan demi kemalasan yang ada dalam diri kami, untuk kami bangkit menjadi pribadi-pribadi yang rajin, pribadi-pribadi yang antusias, yang bersemangat untuk terus menemukan dan memaksimalkan potensi apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, untuk kepentingan banyak orang minimal kami boleh menjadi berkat di tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk kami mempraktikkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita bawa gereja kita bawa bangsa dan negara kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, itu adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Bapa, pada kesempatan ini kami bawa Tuhan, untuk Tuhan gereja-Mu, GBI Hosana di hadapan-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang memberkati GBI Hosana
dengan jiwa-jiwa yang Tuhan yang lapar haus akan kebenaran firman-Mu. Kau yang memberkati Bapak Gembala kami, Kau yang memberkati para pemro, Kau yang memberkati Tuhan setiap koordinator yang ada di GBI Hosana ya Bapa. Baik itu anak-anak dari ABI, baik itu koordinator RPI, PBI, juga YBI, juga ibadah umum, biarlah semuanya Tuhan boleh mengalami hadirat-Mu yang luar biasa. Kami juga bawa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di GBI Hosana, supaya jiwa-jiwa itu boleh setia kepada Engkau. Kami anak-anak-Mu akan tetap Tuhan memandang akan kasih-Mu Tuhan, sekalipun saat ini dalam ibadah kami, ibadah secara online, tetapi kami tetap merasakan hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu boleh dirasakan di setiap keluarga-keluarga di mana kami Tuhan berada, sehingga seluruh keluarga di GBI Hosana boleh mengalami kasih anugerah-Mu dan hadirat-Mu selalu ada di tengah-tengah keluarga. Dan Bapa, kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kau yang memberikan damai-Mu untuk bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau yang memberkati Bapak Presiden kami dan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan sebagai wakil. Biarlah Tuhan kesatuan dan persatuan bangsa ini tetap terjaga. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat para aparat keamanan baik kepolisian, TNI di dalam mengamankan bangsa ini dan di dalam mengatasi COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang beri hikmat kepada Bapak Joko Widodo Tuhan, dan juga Menteri Kesehatan Tuhan, sehingga ada suatu Tuhan kesatuan Bapa. Dan juga untuk pemulihan ekonomi Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang sanggup untuk memulihkan. Dan untuk Tuhan vaksin Tuhan yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah untuk menangani, untuk Tuhan untuk mengatasi COVID-19 ini, biarlah di lapangan vaksin itu tidak mengalami suatu kendala, tidak mengalami suatu hambatan, sehingga rakyat bisa dengan tekun, rakyat dengan taat, rakyat mau Tuhan mendapatkan vaksin Tuhan. Dan Engkau yang memberkati para dokter, para suster yang bekerja Tuhan di lapangan, supaya semuanya boleh menerima kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kota kami, Jakarta, juga untuk Indonesia. Biarlah kami boleh melihat kuasa-Mu yang luar biasa. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami, sehingga pemulihan terjadi, baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi. Semuanya boleh Tuhan mendapatkan pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi disayang Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami sampai saat ini, baik anugerah secara materi maupun secara rohani. Kami terima sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, terima kasih juga Engkau yang memberkati persembahan yang akan kami persembahkan lewat transfer. Engkau yang memberkati persembahan itu semuanya. Dan Tuhan memberkati juga tangan-tangan yang mempersembahkannya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat seutuhnya. Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara, dan Tuhan yang melindungi saudara dan keluarga saudara. Tuhan yang senantiasa menyinari saudara dan keluarga dan memberikan kasih karunia. Tuhan yang senantiasa menghadapkan wajahnya kepada saudara dan keluarga saudara dan memberikan damai sejahtera. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai senantiasa sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom, Immanuel.